Halo Sobat WR Podcast, kembali kita di Ngobras, ngobrol kebangsaan kita kali ini, dan kita ada di dapur WR Podcast. Mungkin Sobat WR Podcast melihat ada hal yang berbeda ya dengan dapur kita kali ini. Memang ini dapur baru, tapi intinya kita tetap bicara di dapur. Kenapa dapur? Banyak sekali yang mulai menanyakan ke saya nih Bang Riri. Gitu ya? Kenapa di dapur? Karena memang ini adalah dapur kebangsaan Bang. Kita akan meramu banyak makanan, karena kalau kita anak-anak sekarang bilang you are what you eat, apa yang kamu makan adalah diri kamu. Nah, kita ingin melalui dapur kebangsaan, dapur WR Podcast ini memberikan asupan kepada semua generasi untuk kesehatan dan kehidupan kebangsaan kita menjadi lebih baik. Dan di Ngobras ini tentu akan memberikan banyak asupan-asupan yang lebih berenergi untuk kondisi kebangsaan kita. Sobat Ngobras kali ini bersama saya ini adalah Bang Riri Satria. Polimet ya ini ya. Kalau orang bilang polyglot biasanya banyak bahasa, nah Bang ini banyak sekali keahliannya. Yang pasti beliau ini adalah saat ini adalah komisaris utama dari Integrasi Logistik Cipta Solusi. Ini bicara persoalan transformasi digital ya Bang ya. Ya. Logistik dan juga manajemen perusahaan. Tapi sebelum ke sana nih Bang, aku mau ngomong dulu nih, saya mau mengingatkan Abang ini tentang sebuah, karena Abang kan penyair ya. Ya. Jadi aku mau bicara tentang puisi, entah untuk siapa ini. Kutulis puisi ini, entah untuk siapa, aku nggak peduli. Angin akan membawanya pergi, menghampiri siapa saja, lewat pintu-pintu yang terbuka, karena ini hanya suara hati. Pergilah kemana suka, dan ke laut kayaknya nih Bang ya. Ini betul-betul, itu pasti ambil dari medsos saya itu. Itu puisi saya tulis ketika saya masih kelas 2 SMA. Masih penuh kegalauan itu ya? Masih penuh kegalauan gitu. Jadi kesukaan menulis puisi itu terbawa sampai hari ini. Bahkan Makanya adalah buku-buku ada puisi buku-buku sebagian. ya di sela-sela kesibukan Abang untuk berbicara persoalan apa, transformasi digital di Ya. laut dan sebagainya, Abang masih tetap bersair. Ya, karena itu adalah upaya untuk menyeimbangkan hidup saya, yang satu penuh dengan analisis, angka-angka, rumus-rumus, rasionalitas, yang satu bermain dengan rasa, kemudian dengan kepekaan. Ya, jadi itu, that's my way untuk membalance Ya. hidup. Kira-kira gitu, Mbak Revi. Luar biasa. Oke Bang Riri, ini di edisi kita menjelang 79 tahun Yap. Indonesia Merdeka. Betul. Saya ingin ngulik nih dari Abang untuk ngobrol kebangsaan kita tentang sumber daya alam kelautan kita. Yap. Dikaitkan dengan era digitalisasi kan, sekarang ini kan semua eranya digital semua ini kan. Nah, apa yang membuat Abang tertarik kalau ngomong soal digital misalnya kan tiba-tiba ke laut gitu loh. Kalau saya nggak bisa bayangin ini laut mau diukur apanya, mau digitalisasi seperti apa. Ya, begini Mbak Revi, jadi kalau kita bicara laut itu memang banyak dimensi yang bisa kita lihat. Mau melihat dari dimensi mana gitu ya. Mau dilihat dari dimensi kedaulatan negara, mau dilihat dari dimensi ekonomi, mau dilihat dari dimensi sosiokultural, pertahanan, itu banyak sekali ya. Dan pada era digital sekarang, dimensi manapun tentang laut itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya teknologi digital. Kita ambil contoh ya, Mbak. Yang pertama untuk kedaulatan atau pertahanan negara. Laut kita yang begitu luas, kan tidak mungkin kalau cuma diawasi secara manual. Nggak mungkin itu. Jadi kita membutuhkan radar-radar yang canggih. Tidak boleh ada blank spot di kelautan kita. Nggak boleh ada. Nah, kalau nggak pakai teknologi, kebayang nggak, Mbak? Nggak mungkin. Betul. Itu yang pertama. Kalau dari sisi pertahanan dan kedaulatan. Dari sisi ekonomi, itu lebih dahsyat lagi. Dari sisi ekonomi, kita itu kan menggeser paradigma melihat ke laut. Bahwa kita adalah negara maritim. Laut itu adalah sumber keunggulan kompetitif. Laut itu bukanlah pemisah pulau, tapi penghubung pulau. Connecting ya? Ya, connecting. Jadi paradigma itu yang sebetulnya kita sedang perbaiki gitu ya. Nah, kalau connecting, berarti kita harus connect apanya? Infrastrukturnya, kemudian bagaimana mengatur jalurnya,
bagaimana rute yang efisien. Sehingga intinya kita harus membuat laut itu sebagai sumber keunggulan kompetitif, kita menguasai logistik, kita menguasai supply chain kelautan di negara kita. Kalau tidak, bayangkan Mbak, itu bisa nama disparitas harga itu luar biasa bedanya. Antara Pulau Jawa misalnya dengan Papua. Itu harga minyak, harga semen. Lantas orang bertanya, di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, itu harus diatur juga. Pelabuhan itu sekarang sudah namanya digital seaport. Kemudian yang namanya digital logistik ekosistem. Wah, itu udah digital. Belum lagi masuk sosiokultural. Sosiokultural kita itu punya budaya maritim yang sangat besar. Lah itu kalau untuk menyebarkan itu ke dunia gimana, Mbak? Nah, sekarang itu lewat internet ya. Iya, dan itu tersebarlah, wah Indonesia punya kekayaan kebudayaan yang besar untuk maritim. So, kalau kita mau motret dari semua sisi itu Mbak, tentang laut kita, kita nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi digital sekarang. Termasuk misalnya untuk mengukur kedalaman laut, melihat potensi mineral bawah laut, itu kan remote sensing teknologi digital lagi gitu. Yang di bawah jadi laut semua, itu masih bicara di dasar laut itu, belum yang di atas pengaturan transportasi yang connecting tadi tentunya. Benar Mbak, jadi semua bidang itu sudah masuk, apalagi memang sekarang eranya Society 5.0, masyarakat cerdas 5.0, dan itu semua sudah terkoneksi dengan teknologi digital. Itu yang di ini ya Bang ya. Lalu dari perjalanan Abang nih, kalau saya lihat kan sebelumnya di Komut ILJS, lalu ada di GIT, ini lekat banget, dekat banget dengan proses transportasi dan sebagainya. Pengalaman Abang selama ini melihat dari tahun ke tahun sampai nanti kita menuju 79 ini, bisa nggak sih kita sebenarnya mencapai target kemandirian kita untuk resources ekonomi dari kelautan kita? Kalau mau realistis, memang Mbak, PR masih banyak. Itu kita realistis, ya, PR masih banyak. Pertama, coba Mbak, mari kita lihat. Universitas yang menyelenggarakan program studi kelautan ya, minim ya? Masih belum banyak, gitu ya, bandingkan dengan yang lain. Padahal kita negara maritim loh. Iya, nenek moyangku aja seorang pelaut. Pelaut gitu kan. Kita punya, kalau tidak salah, universitas negeri baru satu yang memang khusus untuk maritim. Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji, kalau nggak salah, di Kepri. Oh, Kepulauan Riau ya. Jadi dia juga membahas di samping kemaritiman secara alam, secara sumber daya, juga budaya sosiokultural kemaritiman. Nah, mereka mengadakan juga festival sastra kemaritiman di sana. Sastra kemaritiman? Iya. Nah, itu saya pernah hadir di acara itu. Nah, jadi sebetulnya PR kita masih banyak. PR kita masih banyak yang melihat laut itu, ibaratnya itu rumah-rumah kita membelakangi laut. Bukan menghadap laut. Harusnya kita menghadap laut, paradigma kita. Karena laut adalah sumber keunggulan. Nah, paradigma itu yang harus diubah juga. Sebelum ada halaman belakang gitu ya. Iya, jadi kita tidak lagi menempatkan laut sebagai pemisah tapi penghubung. Kita tidak lagi menempatkan laut sebagai halaman belakang tapi halaman depan. Kita tidak lagi menyebutnya pulau terluar tapi pulau terdepan. Nah, jadi ada paradigma yang harus diubah. Nah, dari paradigma yang diubah itu, berikutnya itu baru masuk, sebetulnya tidak harus menunggu ini berubah total, tapi paradigma ekonominya harus dimulai harus dimulai, ya. Termasuk yang itu tadi, kalau kita bicara, Abang masih bicara transportasi, masih di permukaan laut. Masih permukaan. Nah, kita bicara nelayan, sekarang nelayan kita juga sudah harus digital. Bagaimana dia bisa melakukan remote sensing untuk posisi atau lokasi ikan yang paling banyak. Yang paling banyak ikannya ya. Iya, jadi dia bisa bersaing dengan nelayan-nelayan luar yang teknologinya lebih maju. Lagi-lagi peralatan digital. Lagi-lagi teknologi yang harus bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk keunggulan. Jadi teknologi digital itu Mbak Revi, dia bukan sebuah teknologi yang steril berdiri sendiri, enggak. Dia adalah teknologi yang melekat ke berbagai sektor. Artinya apa? Bahkan di pertandingan sepak bola pun sekarang ada VAR, Video Assistant Referee. Untuk menentukan nih offside apa tidak, gol apa tidak. Nah, itu olahraga loh. Iya. Jadi teknologi digital melekat ke situ. Ini membantu presisi, membantu presisi. Sebagainya ya. Begitu juga dengan misalnya pembelajaran. Sekarang kita belajar online,
Kan sebetulnya intinya pendidikan, teknologi digital kan pendukungnya. Begitu juga dengan kelautan. Kelautan itu dia sektor sendiri, teknologi digital membantunya, mendukungnya. Jadi teknologi digital itu sifatnya bukan berdiri sendiri, tapi dia melekat ke berbagai sektor. Dan ini ada di semua sektor ya. Ada Dan di semua yang sektor. membuat Bang Riri tertarik, kenapa mengambil di sisi ataupun sektor kelautan apa? Hanya karena Sebetulnya kebetulan aja karena kecebur ke laut. Jadi lebih kepada begini sebenarnya. Perjalanan karir saya itu dari awal, saya kan besar di consulting firm. Itu banyak klien di sektor transportasi. transportasi laut khususnya atau? Kebetulan dua, udara dan laut. Oh. Jadi transportasi udara dan laut. Jadi saya mengenal betul yang namanya bandara, mengenal betul yang namanya airline business, mengenal betul yang namanya pelabuhan, mengenal betul yang namanya transportasi laut. Jadi itu, justru sebagai orang digital saya tidak terlalu mengenal perbankan. Jadi makanya saya tidak pernah bermimpi untuk bekerja di bank. Jadi saya udah berpikir karir saya kalau nggak ke laut, setidaknya nanti kalaupun pindah paling ke bandara. Jadi udara dan udah laut gitu-gitu aja gitu ya. Cuma karena sudah tenggelam di kelautan lebih lama, jadi saya menekuni bidang kelautan. Terutama sektor transportasi dan sektor logistik supply chain management di kemaritiman. Gitu ceritanya. Oh, luar biasa menarik ini Bang. Baik Bang, tentang laut tadi ya, saya ingin Abang bercerita ataupun ngobrol kita kepada semua teman-teman Sobat WR ini tentang poros maritim. Kalau tadi Abang bicara persoalan laut di permukaan, nah tadi dibicarakan bahwa matranya sebenarnya kita harus bicara lebih banyak mengenai laut karena memang negeri kita adalah negara kepulauan, ya kan, yang dihubungkan oleh laut dan tidak dipisahkan oleh laut. Poros maritim ini kan menjadi program pemerintah Jokowi di awal-awal dan sangat-sangat mengguncang sekali. Kita mulai tersadar, oh iya ya, ternyata kita memang harus kembali bicara tentang maritim dan kelautan. Betul sekali. Sejauh mana Bang melihat bahwa poros maritim yang digagas oleh pemerintahan, dari pemerintahan ke pemerintahan ini berlangsung atau berjalan? Poros maritim itu, kalau menurut saya, harus dipotret dengan 3 level. Pertama, level yang sangat makro, sampai level yang sangat mikro. Jadi ada level menengah, jadi ada 3. Ketika kita bicara level makro, maka kita harus melihat bahwa Indonesia itu memang poros maritim dalam pengertian tempat posisi silang itu loh. Jadi kita adalah tempat persinggahan dari 2 samudra besar di tengah-tengah itu. Jadi posisi kita strategis, itu satu. Jadi kita melihat dari tatanan makro, posisi kita memang strategis. Yang kedua, kita melihat dari tataran yang lebih semi makro lah, lebih menengah. Kita melihat nasional Indonesia. Nasional Indonesia ini juga harus terkoneksi melalui laut dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Dan kita juga harus mampu memanfaatkan sumber daya laut dengan baik. Ya, yang ketiga adalah kita bicara yang sangat mikro. Apa itu? Masyarakat pesisir, pulau-pulau terdepan, gitu ya, sangat mikro. Maka ketika sangat mikro itu kita berbicara pembangunan daerah tertinggal, kita mengenai pembangunan sosial, indeks sumber daya manusia, dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara itu ada 3 level, Mbak. 3 level itu. Dan 3 level ini harus connected tuh. Mulai dari level yang paling atas sampai paling bawah. Itu bisa dipakai dengan, bisa dilakukan dengan pembangunan yang terintegrasi. Nah, sebetulnya kita berharap dari mana? Nah, itulah gunanya menurut saya Menko Maritim. Jadi maritim itu dia membahas 3 level secara level, kemudian secara sektor dia juga mengkoordinasikan berbagai sektor. Laut dalam fungsi kedaulatan pertahanan, laut dalam fungsi ekonomi, laut dalam fungsi sosiokultural. Jadi itu ada irisan. Ada irisan iya, semua kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gitu kalau kita melihat bagaimana mengimplementasikan kebijakan poros maritim. Jadi harus terintegrasi. Harus simultan dan terintegrasi. Menurut Abang, poros maritim itu sudah memenuhi target ini atau bagaimana? Masih panjang jalan kita. Masih banyak jalan kita. Masih harus terus berlayar. Masih harus ya. Misalnya contoh saja,
tol laut itu juga belum berjalan Nah, sepenuhnya. ini juga, ini kan tol laut ini kan cukup menghebohkan itu kan. Iya. Gimana nih membayangkan sebuah tol di atas laut atau gimana? Sebetulnya- Orang awam kan seperti itu nih. Iya, tol laut itu sebenarnya kan bukan jalan tol di atas laut seperti di Bali, bukan. Gitu loh. Bukan seperti di Bali dibangun jalan tol setelah laut, tidak. Tol laut itu adalah dibuat suatu mekanisme di mana kapal-kapal besar itu berlayar dari ujung barat Indonesia ke ujung timur Indonesia. Iya, jadi dia menyinggahi pelabuhan besar. Jadi angkutan barang itu bisa melewati ini. Dan itu efisien kalau bisa berjalan. Efisien dan Meskipun berhenti di masing-masing port ya. ya, tapi port yang besar saja. Oke. Nah, misalnya dia berhenti hanya Tanjung Priok. Dia hanya berhenti di Tanjung Perak, Surabaya. Gimana dengan port kecil-kecil Cilegon misalnya? Nah, dari Cilegon ditumpuk ke Priok. Jadi ada kapal besar yang berlayar, tapi ada juga yang menyuplainya, feedernya, seperti busway. Kan, Nah, ini ada feedernya. Tol laut itu konsepnya kan gitu, tetapi memiliki persyaratan. Persyaratan pertama, kapasitas pelabuhan. Yang kedua, konektivitas ini. Nah, itu aja kita belum selesai ya, antar persoalannya, konektivitas itu ya. Persoalannya adalah bagaimana pelaku industri tahu bakal ada kapal berangkat tanggal sekian. Lagi-lagi platform digital. Nggak Gitu. mungkin juga kita mengumumkan announce-nya manual gitu kan. Nggak mungkin. Jadi nanti itu sudah dilihat bahwa, oh, kapal itu menyinggahi Tanjung Priok tanggal sekian, Tanjung Perak tanggal sekian, atau yang balik dari timur tanggal sekian. Jadi sudah tahu kapasitasnya berapa, kemudian bisa memuat atau berapa. tidak gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan tol laut sebenarnya. Jadi membuat jalur itu sedemikian efektif dan efisien tentu diatur dengan algoritma tertentu. Karena apa? Karena kalau kita lihat harus ada yang melayari dari pantai barat Sumatera, pantai timur Sumatera, kemudian juga ada yang dari Manado ke bawah. Nah, nanti titik kumpulnya di mana dan segala macam. Nah, itu kan mengatur itu tuh. Iya, mengatur lalu lintas di Nah, laut ini ya. Iya, betul. Itu yang tol laut. Jadi bukan membangun jalan tol di atas laut, bukan. Gitu ya, kayak gitu. Nah, cuma membangun seperti itu, saya kebayang rumitnya kayak apa. Iya, memang tugas kita masih banyak, Mbak. Sudah berapa persen itu Bang, tol laut ini? Aduh, aku nggak bisa komentar itu. Rasanya pembenahan pelabuhan juga masih on the way kayaknya ya. Iya, masih gradual banget ya di betul. masing-masing port ya. Nah, kalau tol laut ini berhasil, yang agak meradang siapa? Tetangga kita, Singapura ini Singapura. Karena apa? Dia berambisi untuk menjadi hub-nya Indonesia. Jadi tol laut tidak ada, semua barang itu kumpul di pelabuhan dia, kapal-kapal kecil yang melayari ke berbagai pelabuhan di Indonesia. Nah, itu kan tidak asik betul. Iya, negara kecil dia mau jadi center ini. Ya, untuk dia ini negara ya. kecil, dia ngatur laut kita. Dia aja sudah ngatur udara kita dulu kan. Iya, betul. Pesawat mau terbang dari Hang Nadim, Kedaulatan Batam. udara kita juga terkoyak ini ya. Iya, jadi pesawat mau terbang dari Hang Nadim, Batam, clearance dari Canggih. Canggih. Itu kan sesuatu yang agak mengusik, bukan agak sih, mengusik bener. Mengusik bener itu Bang. Gitu, Mbak Devi. Ini sebelum mengusik bener ini kita ngopi dulu nih Bang. Nah, ini mantap Ini nih. kopi Indonesia nih. Iya, Jadi kopi. kalau di WR Podcast di dapur kita ini, di dapur ngobras kita ini memang kita selalu menyajikan kopi dari berbagai macam daerah karena memang kita kaya akan Iya. hasil kopi ya. Mm-mm. Sebenarnya kita nih semua punya loh ya. Lautnya paling luas, Iya. kopinya Dan juga paling banyak. Indonesia itu memiliki 10 single origin coffee. Indonesia. Oh ya? Iya. Single origin. Iya, jadi single origin dari Indonesia. Contohnya Gayo, Ya, Mandailing, Mandailing. dan seterusnya Toraja, Kintamani, Papua, dan semua rasanya beda-beda, Iya, punya punya ciri khas. karakteristik tersendiri ya. Iya. So, ini juga salah satu keunggulan kompetitif Kompetitif, bangsa kita sebetulnya. Cuma, kalau bicara kopi sama dengan yang lain, jangan hanya menjual kopinya, tapi harus membuat sebuah supply chain coffee. Mulai dari perkebunan kopi, kemudian pengolahan kopi, sampai dengan kafenya di ujungnya. Sampai pengangkutan kopi antar wilayah nih, Iya. kembali ke laut akhirnya nih Bang. Kembali ke transportasi laut itu Nah, kan. untuk kopi ini juga menarik. Di Indonesia ada sedikit masalah. Apa itu? Laboratorium pengujian kopi nasional ada di Jember, yang mana di sana tidak ada kebun kopi. Adanya tembakau kalau di sana Adanya kan. teh dan tembakau.
Jadi Wah, ini banyak sekali PR kita nih ya, menuju 79 tahun ini yang tapi harus itu kita koreksi ya. memang peninggalan Belanda kata gitu. Karena dulu Belanda mengira kopi itu ada di sana, maka dia bikinlah laboratorium pengujian. Ternyata kopi di sana nggak bagus. Nggak bagus. Ternyata labnya sudah dibikin. Dan ternyata kopinya ada di Gayo, ada di Papua, Ada di Toraja, ada di begitu Toraja. ya. Gitu. Baik Bang, kembali lagi ke Yap. ke tema kita tentang capaian kemandirian di sektor kelautan kita ini kan. Kalau tadi Bang Didi sudah menceritakan bahwa banyak sekali PR kita kalau kita mau bicara ataupun menjangkau tentang poros maritim untuk membalikan. Ini kan sebenarnya jati diri bangsa kita Iya, ya kan, betul, soal betul. kelautan. Apa Bang kendalanya kalau tadi Abang bilang bahwa bagus sih kebijakannya bagus, tapi banyak kendala, banyak hal yang harus kita selesaikan. Apa nih PR-nya? Bisa diurai satu-satu nih Bang? Paling besar itu yang diurai, kita urai nomor satu itu paradigm. Paradigma. Paradigma. pikirnya. Jadi sudah sejauh mana bangsa kita ini menyadari bahwa kita bangsa maritim. Waduh, Nah, ini itu yang satu, kayaknya itu ini paradigma ya. Yang kedua adalah kita itu kan baru tersadarkan belakangan. Kan juga tidak mungkin membalik telapak tangan begitu kan. Kan harus kalau pembangunan itu kan dibangun ini dulu, baru ada Iya, ini, fondasinya jadi kedua ada ya. gitu ya. Nah yang paling fundamental tuh membangun apa? Kalau untuk maritim, Infrastrukturnya. itu yang paling fundamental dan itu butuh duit banyak. Nah, kalau itu dibangun infrastruktur dan mau besar-besaran untuk menuju ke sana, bisa-bisa sektor bangunan lain juga terbengkalai gitu ya. terbengkalai, nggak boleh juga. Jadi harus realistis kita bahwa kita membangunnya bertahap. That's it. Negara ini besar banget, gitu ya. Jadi kalau ngurusnya juga pening banget siapapun jadi pimpinan negara. Walaupun ada presidennya ya. Iya, siapapun jadi presiden pusing ngurus negara ini. Maka kalau ada yang membandingkan kita dengan Singapura, dengan Malaysia, astaga gitu ya. Mereka tuh setengah Indonesia juga nggak ada gitu. Singapura apa sebesar provinsi Banten kali ya. Jadi, Iya, memang. tapi ya maksud saya kita tuh terlalu besar, ngurusnya juga banyak, masyarakatnya multikultural dan segala macam. Nah, persoalan itu tadi sebenarnya ya, merubah ataupun membentuk mindset paradigmanya itu jangan-jangan kita harus melalui syair ini, Bang. Nggak tahu juga tuh. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya, statistik menunjukkan berapa persen warga negara Indonesia yang pernah mengecap pendidikan tinggi. Ya. Iya, hanya sekitar 30% kan. Berarti memang kualitas SDM kita 60-70% itu tidak pernah kuliah. Gitu. Itu PR besar PR juga. besar juga dan Iya. digitalisasi ini apakah juga akan Nah, menyentuh itu dia. kearifan lokal yang ada misalnya itu kan? Dia, itu kita berhadapan. Jadi kalau kita lihat teorinya mengatakan dunia itu ada masyarakat 1.0, 2.0, 3.0, di mana 1.0 itu masyarakat berburu dari alam, 2.0 masyarakat agraris, Iya. 3.0 masyarakat industri, Industri. 4.0 masyarakat digital, 5.0 masyarakat smart, sekarang eranya AI. Iya. Indonesia ada di mana? Jawabannya, 5-5-nya ada di tanah air kita. Jadi kita punya menteri yang ngurusin 5.0, ada menteri pembangunan wilayah tertinggal. Iya. Jadi PR kita tuh bang dari ujung ke ujung. Nah kalau kita mengejar pembangunan ini kayak jangan-jangan takutnya ini terbengkalai. Jadi ini ada yang jadi prioritas, tapi ini tetap berjalan. Coba gimana peningnya tuh presiden. Ngurus laut aja udah pusing. Nah, jangankan laut, satu sektor di darat aja lah, pertanian misalnya. Betul. Nah, Jadi nggak mudah lah kita. tidak mudah untuk ini ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin Tidak kan? mungkin. Toh selama ini sampai 79 tahun kita masih tetap berdiri kan? Iya. Dan cuma ya itu kita berapa cepat kita bisa mengejar itu kan itu problemnya. Nah, kalau bicara tadi Bang persoalan efisiensi di transportasi laut dan sebagainya. Seberapa banyak sih yang sudah dilakukan efisiensi atau selama ini Abang menggeluti dunia digital di laut dan seberapa banyak kebocoran yang terjadi? Sebetulnya efisiensi itu adalah terjadi kalau yang pertama kita punya jadwal yang bagus. Jadi kan kalau transportasi laut itu ada berapa elemen. Yang pertama kapal, yang kedua pelabuhan, yang ketiga kargo atau peti kemasnya. Itu match nggak schedule-nya dan match nggak besarnya. Kadang-kadang itu problemnya tuh. Yang gawat adalah ini kapal, ini sebuah kapal dia ke sana di pelabuhan sana. Harusnya kalau dia balik jangan kosong dong.
Iya, harus Kalau angkutan, kosong kalau dia nggak kan rugi dong. rugi dan biaya tinggi Biaya tingginya, jadinya. ekosnya. Persoalannya mau memuat di sana belum selesai produksinya. Jadi nggak ketemu kan. Nah, itu kadang-kadang menjadi persoalan. Bukan kadang-kadang, sering jadi persoalan. Seringnya ya. Tidak match itu. Nah, ketika tidak match itu terjadi, maka high cost ekonomi. Dan di situ sebenarnya era digitalisasi, Iya, digitalisasi itu betul. diperlukan ya. Betul, Mbak Dipentingkan. Revi. Itu dia. Ini apa? Urat nadinya nih ya kalau bicara persoalan Karena nggak mungkin sektor manual. transportasi. Iya, nggak mungkin manual. Mau catat dikirim lewat Morse, nggak mungkin. Dulu kan kalau kita kan zaman saya SMA tuh pesan tiket pesawat masih pakai handphone, bukan telepon manual, pakai tempel gitu kan. Nah, sekarang nggak mungkin lah. Nah, dari coverage kelautan kita tuh berapa persen Bang yang sudah tersentuh digitalisasi itu tadi? Sebetulnya kalau kelautannya saya nggak punya data. Tapi kalau untuk pelabuhan itu saya mengatakan semua pelabuhan ini sudah ada tersentuh digital. Cuma persentase setiap pelabuhan itu beda-beda. Kalau Priok itu sudah fully digital tuh. Ya, karena memang ini besar ya. Mungkin Priok, Tanjung Perak mungkin ya, Iya, Surabaya tapi kalau ya. pelabuhan-pelabuhan kecil kan masih on progress. Nah, saya nggak punya data persis tuh berapa persen. Tapi membuat digital seaport itu juga tanggung jawab dari tempat saya Tempat bekerja. ini ya, buat abang ya. LCS itu. LCS itu ya, integrasi solusi tentang ininya ya. Nah, kalau tadi sudah Abang sudah bicara soal kendalanya, sudah bicara persoalan efisiensi yang harus dilakukan, juga kebocorannya. Abang tahu persis ini, ya kan? Apa ini Bang? Mimpi besar apa Bang nanti untuk menjangkau targetnya misalnya untuk menjadi negara maritim kan masih jauh nih. Tadi Abang bilang kan ada 3 tahapan yang itu harus dilakukan juga simultan dan gradual dari semua sektor misalnya. Iya, betul. Mimpi besar apa ini Bang untuk kelautan kita? Mimpi besarnya adalah laut itu memang sumber kehidupan kita. Itu mimpi besarnya. Artinya apa? Kita berdaulat atas laut, berdaulat atas teritorial, tidak ada lagi yang gelap masuk ke Indonesia, berdaulat secara teritorial, berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara sosio-kultural. Itu mimpi Jadi besar semua- kita. semua Ketika sisi, itu terintegrasi, ya, ketika itu terintegrasi, Mbak, wow, kita tuh negara besar loh. Cuma kan itu untuk mencapai ke arah sana, enggak semudah itu. Di samping kitanya memang harus berjuang, belum lagi gangguan dari luar ini nggak senang lihat kita seperti itu kan, juga banyak. Jangankan gangguan dari luar, soal paradigma aja tadi kita belum selesai itu kan? Makanya, jadi kita ada yang harus kita bangun dari dalam, sekaligus menjaga supaya tidak diganggu-ganggu oleh orang luar. Ada 2 tuh, membangun di dalam dan itu. Nah, itu membangun di dalam juga kan kata kuncinya cuma 1, pendidikan kan. Nah, sekarang yang memang pendidikan mengkhususkan Tentang laut, tentang laut baru ada iya. 1 ya. Dan mungkin kalau yang lain ya ngurusin sih, seperti perkapalan ada di Surabaya, ada itu. Tapi menurut saya kita perlu lebih banyak lagi. Ya, kalau perkapalan sih saya lihat sudah mulai banyak sih ya di berbagai macam perguruan tinggi ya. Iya. Tinggal kemaritiman itu tadi. Iya, kita harus lebih banyak lagi. Kita Ini sudah kayaknya mulai. PR besar the next kabinet ini ya. Atau Sangat. jangan-jangan perlu nambah nih kabinet apa gitu, menteri Sebetulnya apa itu? tidak perlu, karena perlu, menterinya sudah cukup, sudah ada Menko-nya kemaritiman, itu yang jadi lokomotif sebetulnya. Nah, sebetulnya menurut saya, kan tadi kita bicara pembangunan laut itu butuh duit yang banyak. Jadi Menko Kemaritiman dan Investasi udah pas namanya. Gimana itu menjalankan di track yang lebih pas, yang itu lebih aja. pas ya, itu lebih aja. untuk ini investasi tentang sektor laut dan sebagainya tentunya ya. Betul. Supaya mencapai yang Abang bilang tadi, di Iya. sila kelima itu tadi kan? Iya, betul. Hanya itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai masyarakat saudara-saudara kita di Papua, harga minyak lebih mahal, harga semen persaknya mahal dibanding dengan kita-kita berada di Pulau Jawa. Kita-kita di Pulau Jawa tidak tahu penderitaan itu. Tapi mereka merasakan. Yang di daerah-daerah terdepan tadi ya kan, Iya. terluar ya yang bilang ini kan. Iya. Banyak sekali yang di perbatasan-perbatasan itu juga memilih lebih ke negara tetangga dibanding ke kita kan. Itu yang berbahaya. Kalau mereka merasa lebih dimakmurkan oleh negara tetangga, itu yang berbahaya. Nah, tetapi syukurlah yang begitu itu kan kalau kita temukan yang berbatasan dengan Malaysia Ya, kan, berbatasan. Filipina aja. Kalau yang batas lain nggak lebih makmur kita kayaknya. Enggak juga sih Bang kayaknya nih.
Di Pulau Wetar yang di Ambon ke sana ya, dengan Timor Leste perbatasannya, itu lebih banyak yang lari ke Timor Leste. Padahal Timor Leste juga negara yang Oh iya, karena lebih dekat ya. lebih dekat. Nah, itu tadi makanya mungkin perlunya soal connecting itu Iya, kan, connecting. mendekatkan antar Betul. wilayah di kita nih kan. Karena kalau di Pulau Wetar itu mereka sudah terlalu dan dekat dengan pusat ekonominya Timor Leste. Betul. Iya, betul sekali. Sementara ke pusat ekonominya Ya, ke Ambon jauh. Jalan daratnya juga jauh, jalan lautnya juga jauh. Nah, gimana memendekkan jalur laut ini ya, Bang? Ya itu tadi, dengan kapal, nggak ada lain. Nggak ada mesin kayak film Star Trek yang transporter belum ada. Atau perlu diperbanyak kapalnya misalnya Ya, kan? kapal. Jadi makanya itu layer ketiga tadi. Jadi antar masyarakat pesisir, kapal-kapal kecil itu. Oh, feeder ini Feeder ya, yang itu harus tadi. jadi berfungsi ya. Termasuk feeder penumpang yang kecil-kecil. Ya. Menarik sekali bicara persoalan laut ini ya, Sobat WR Podcast. Nah, tadi sudah banyak kita bicara persoalan tol laut, sudah banyak bicara persoalan maritim, dan juga merubah paradigma. Dan juga sedikit tapi Abang melakukan evaluasi kalau tadi saya tanya kan, karena Abang nggak mau buka ini kayaknya ya. Apa yang terjadi sebenarnya, kendalanya dan seperti apa? Kendalanya itu ya secara umum, kalau detailnya masih kusut nih saya. Ini kalau yang ahli laut aja masih kusut, kita lebih jauh lagi nih Bang. Iya. Ada pengalaman apa Bang yang paling Abang ingat dalam konteks kelautan dan pekerjaan Abang ini? Mungkin bukan pekerjaan, karena saya besar di daerah pesisir. Oh, besarnya memang di Iya, pesisir. saya besar di daerah pesisir. Jadi main-main saya waktu balita, waktu kecil Ya, itu memang ke laut, di pantai. di pantai. Jadi saya tuh memang besar di pantai. Saya besar di pesisir. Jadi suasana pesisir itu sangat familiar saya. Makanya kalau saya sekarang liburan, saya lebih memilih ke pantai, ke pulau gitu ya, daripada naik gunung. Naik gunung ya. Nah, itu saya nggak menemukan enaknya kalau naik gunung itu, karena memang suasananya itu. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya saya juga menikmati pekerjaan yang berkaitan dengan kelautan. Karena saya merasa that's my work gitu ya. Dan itu menyenangkan. Jadi itu juga menjadi motivasi tersendiri buat saya. Bagaimana akhirnya ketika saya berada di laut itu, ngeliat laut itu, saya merasa ya saya dibesarkan dengan alam seperti ini, gitu. Dan memang kalau memang laut ini menjadi sumber keunggulan kompetitif, ya let's do something yang bisa dilakukan di situ. Buat saya simple. Umurnya kan tidak panjang, let's do something untuk bisa. Walaupun ibaratnya kita kan kalau hidup tuh menumpuk batu bata. Saya numpuk satu batu bata, Mbak Rivi satu batu bata, nanti kan menjadi tumpukan dinding yang besar. Sehingga kita bisa membuat karya kolektif untuk bangsa ini. Nggak mungkin kita bisa lakukan sendiri. Iya, memang harus berjejaring dan juga bergandeng tangan kita. Nah tadi Bang, kalau yang Abang gelutin sekarang ini kan salah satu anak perusahaan dari Pelindo kan, khususnya di konteks soal digital teknologinya. Ada ini nggak Bang, misalnya ketika Abang masuk situasi Pelindo seperti apa, lalu prestasi lah, capaian yang Abang belum, karena saya juga baru berapa bulan di sini. Tapi yang jelas, ini yang jelas nih. Apa tantangan terbesar saat ini? Tantangan terbesar adalah saat ini serangan cyber. Wah, itu yang lagi ini ya? Iya, betul. Jadi kita akan tahu objek vital negara ini apa aja. Nah, Pelindo itu salah satu objek vital. Salah satu target untuk cyber ini ya? Iya. Ini ya. Tapi yang lebih vital lagi Bandara Soekarno-Hatta. Intinya begini, kalau Bandara Soekarno-Hatta servernya kena hack, kemudian down, macet, ada kemungkinan pesawat tabrakan di udara. Crash benar ya? Iya. Tapi kalau Pelindo nggak sampai segitulah. Kapal masih bisa lihat, masih bisa manuver gitu. Tapi akan terhambat waktu bongkar muat, waktu sandar, itu akan terbengkalai. Jadi kalau kejadiannya terjadi serangan cyber untuk Pelindo ya seperti itu. Tapi kalau Angkasa Pura misalnya bisa jadi masalahnya korban jiwa. Sama juga di laut kan juga bisa, tapi memang ini lebih banyak barang ya, angkutan barang ya, masih bisa lah ya. Dan tabrakan kapal itu kan bisa dihindarkan. Karena apa? Mereka laut itu kan bisa saling lihat dari jauh.
Atau kalau semua dalam kabut kan bisa saling hold dulu. Pesawat gimana mau hold? Kalau Rem kapal, dulu gitu iya kan? kalau kapal bisa hold, go jangkar dulu kan? Betul, Karena sistem komputer down atau apa, dia kabut, stay di tempat semua, aman. Nggak akan ada tabrakan. Coba lagi di atas, stay di tempat semua, nggak bisa. Dia harus manuver terus. Dia tidak tahu kapan bisa mendarat, lokasi mendarat di mana. Pendaratannya di mana. Kalau yang itu masih oke ya, masih di laut ini ya. Nah, Bang, kalau tadi bicara sampai yang capaian dan juga banyak sekali hambatan. Abang juga sudah mencapai di anak perusahaan Pelindo ini sudah mencapai titik yang Abang meskipun belum merasa ini belum memenuhi target, tapi serangan cyber itu tadi, Pelindo punya defense enggak untuk itu, Bang? Harus punya. Dan itu ada di bawah ini Abang ya? Enggak, itu rame-rame. Jadi kan ada banyak anak perusahaan dan pusat itu tuh dijaga rame-rame. Jadi pagarnya kita pagarin rame-rame. Cuma otak teknologinya mungkin ada di tempat kita. Di tempat ini. Tapi kita jagain rame-rame. Gitu. Karena apa? Karena ya pasti aja banyak orang yang menginginkan untuk ngetes tuh ada aja. Iya ya, untuk coba-coba ininya ya. Nah, kalau untuk generasi sekarang nih Bang, generasi Z ya, yang mungkin jauh di bawah kita, di teman-teman muda ini, apa yang ingin Abang sampaikan tentang digital kelautan, tentang teknologi laut dan juga kemaritiman misalnya kan? Anak saya yang pertama juga generasi Z. Dan dia sekarang menekuni dunia kecerdasan buatan, digital, IoT, blockchain gitu-gitu. Jadi memang dunia dia itu, gitu ya, iya, dia ngerti betul itu. Apa yang ingin saya sampaikan adalah satu yang perlu diingat bahwa di kalangan anak muda itu mereka harus memahami yang namanya kedaulatan digital, digital sovereignty, yang which is topik ini belum banyak dibahas. Ya, kita masih sampai di kedaulatan negara, darat dan sebagainya. Iya, bagaimana menjaga kedaulatan digital? Bahwa sesungguhnya perang masa depan itu perang digital. Itu kita juga perlu kedaulatan itu. Baik digital dalam konteks yang namanya pertahanan negara, digital secara konten juga, karena kita harus menjaga juga. Kan konten yang merusak itu bisa saja muncul. Sekali. Serangan budaya itu lebih banyak lewat teknologi transformasi. Kalau dulu dikatakan misalnya pornografi. Kalau dulu pornografi itu orang harus membawa majalah porno atau apalah video ke rumah dan itu terdeteksi. Ya. Kalau sekarang sudah sangat personal, lewat ya? ini personal, kita tidak pernah tahu hadir di kamar anak-anak kita. Dan itu menjadi persoalan besar. Jadi kedaulatan digital itu mulai dari yang makro negara sampai kedaulatan digital di rumah kita. Ya. Serangan cyber itu mulai dari level seperti serangan ke pusat data nasional sampai dengan serangan cyber di level individu. Kita pasti Mbak Revi pernah ngelihat dikirimi file APK, itu habis kalau diklik udah selesai, di reset ini semua. Itu serangan cyber pada level individu. Jadi serangan cyber itu ada pada level makro, ada level individu, dan semua terus jaga. Nah, anak-anak ini mereka harus tahu bahwa menjaga kedaulatan digital itu adalah mulai dari perangkat dia sendiri sampai menjaga situasi makro negara ini melalui kedaulatan digital. Jadi mereka tidak bisa mengatakan, oh itu urusan itu nggak bisa. Bahwa ketika kita bicara nasionalisme, bahwa ingat ada namanya kedaulatan digital. Iya, itu harus masuk ke program ini yang sekarang ya, karena memang itu yang paling urgent sekarang ya untuk masuk. Nah, itulah sekarang yang juga menjadi PR. Lantas pendidikan seperti itu mulai di mana? Nah, persoalannya ketika kita bicara di level pendidikan dasar dan menengah, jangan-jangan gurunya belum paham juga. Jadi, maka itu dilakukan secara bertahap. Bagi yang bisa lakukan, yang belum kejar gitu. Banyak sekali meluas spektrum kita nih bicara laut, tapi kalau bicara persoalan kedaulatan digital, semua sektor kehidupan kita sudah mulai tersentuh dan juga mulai dirambah oleh bahkan sampai mencari jodoh pun pakai AI sekarang kan untuk matching sistemnya. Betul. Dan saya sekarang bisa foto Mbak Revi, cekrek, saya masukin ke perangkat AI, saya bisa bikin puisi untuk Mbak.
Wah, luar biasa nih. Ini Dengan balik ke menggunakan puisi lagi AI. nih. Enggak, artinya begitulah. Begitulah. Heeh. Jadi dunia digital pun sudah masuk merambah ke persoalan Iya. syair dan juga puisi ya. Iya, jadi kalau ada orang-orang menerima puisi indah dari orang lain, hati-hati dulu. Jangan-jangan yang bikin AI, bukan dia. Sudah GR aja gitu. Iya, sudah GR aja. So, tugas menggombal orang pun diambil alih oleh AI sekarang. Please be careful. Nah, itu semua nih harus hati-hati nih sobat teman-teman sobat WR ini ya. Ini kalau semuanya digantikan oleh AI gimana nih dengan resources sumber daya manusia kita yang luar biasa banyak ini sekarang. Pertanyaan tuh banyak sekali saya dapatkan. Yang pertama, mesin tidak punya hati, itu satu. Jadi juga tidak punya namanya the knowledge of knowing yang untuk dia berusaha mengenali sesuatu yang di luar dirinya. Kalau mesin nggak bisa, kalau kita bisa. Oh, kita nggak tahu itu tadi, sekarang jadi tahu. Tapi mesin kan tidak tahu, dia hanya bisa tahu apa yang dalam big data dia. Itu yang pertama. Jadi dia nggak punya hati. Yang kedua, dia hanya bisa mengenerate dari apa yang sudah dia ketahui. Nah, yang ketiga adalah, Mbak Revi, kalau kita lihat teori, maka kita tahu bahwa manusia itu punya dua kelompok besar tingkat berpikir. Ada namanya high order thinking skills, ada namanya low order thinking skills. Nah, AI itu bekerjanya mengikuti kaidah low order thinking skill. Jadi kalau kita hanya memang mampu memanfaatkan low order thinking skill, siap-siaplah pekerjaanmu akan diambil oleh AI. Dan dirimu menjadi tidak demikian berarti lagi karena ada AI. Ada AI. Jadi apa artinya? Manusia harus lebih memanusiakan dirinya. Dia harus masuk ke high order thinking skill. Ketika sudah sampai memanfaatkan high order thinking skill, no AI can touch you. Bagaimana kita menyiasati dan menyikapi sebenarnya ya perkembangan transformasi digital. Karena itu begini intinya. Mbak Revi, kalau di kampung saya dulu di Padang itu, kalau belajar itu nggak belajar istilahnya waktu saya kecil dulu. Kalau orang-orang tua tuh mengatakan, sudah apa? Jadi sudah menghafal apa belum? Jadi yang identik dengan belajar itu adalah menghafal. Padahal dalam taksonomi Bloom, menghafal itu adalah level terendah dari kemampuan berpikir manusia. Jadi kalau kita hanya mendidik anak didik kita hanya menghafal, secara tidak sengaja kita mendidik mereka tuh hanya mampu memanfaatkan level terendah dari anugerah Tuhan yang namanya kemampuan berpikir. Gawat kan? Gimana mau jadi bangsa kompetitif tuh kalau begitu? Jadi PR kita ya kayak gitulah. PR-nya sedemikian banyak, tapi tetap saja kita harus tetap optimis ya, karena memang bakar. Baik, Bang Riri, sudah banyak tadi kita bicara persoalan laut. Nah, sekarang kita bicara persoalan syair dan puisi. Karena Abang ini kan polimet bener ya. Apakah syair Abang juga menyentuh kelautan atau bagaimana nih? Enggak juga, seperti saya bilang tadi, fungsi puisi buat saya itu adalah menyeimbangkan kehidupan saya. Yang kehidupan saya sebagai akademisi, sebagai eksekutif perusahaan, itu kan sesuatu yang sangat rasional, penuh angka-angka, rumus-rumus, prosedural gitu ya. Kayak kering banget hidup kalau begitu terus tuh ya. So, saya butuh warna lain yang memanfaatkan rasa, empati, kemudian lebih berwarna. Ya, saya menemukan di dunia puisi. Mungkin ada orang tertentu yang menemukan kayak teman saya, sama kayak saya, dia menemukan di dunia seni rupa misalnya, dia jadi pelukis. Nah, kalau saya mencurahkannya di kata-kata puisi gitu. Walaupun sebetulnya mungkin paradigma saya adalah paradigma teknologi itu. Sehingga saya merasa misalnya kehidupan di dunia ini kan kalau orang mengatakan dunia itu panggung sandiwara. Nah, seperti apa realitasnya? Kalau buat saya sebagai orang teknologi, ya kita bersandiwara di panggung dunia ini seperti kita berjalan di alam metaverse misalnya. That's why buku puisi saya judulnya Metaverse. Yang di tempat Mbak kalau nggak salah. Metaverse. Metaverse Riri Satria. Iya. Jadi kita tuh ibarat hidup di metaverse gitu. Jadi memang saya banyak menggunakan diksi-diksi atau kata-kata yang terkait dengan teknologi, dengan matematika dan sebagainya. Ya misalnya kadang-kadang saya menggunakan istilah hidup ini bagaikan bilangan irasional. Nah, ya nggak rasional. Gitu. Tangible dan intangible gitu-gitu ya. Kau dan aku seperti dua garis lurus yang sejajar. Bagaimana dalam matematika dua garis lurus sejajar? Dua garis lurus sejajar itu dia berdekatan tapi nggak pernah ketemu.
Kayak kalau dilakukan kayak sepatu itu kan, berjalan beriringan tapi nggak pernah ini. Tapi bisa saling injek. Iya. Baik. Terima kasih Bang Riri Satria, sudah Sama-sama, banyak sekali yang kita Mbak ini, Riri. meskipun sebenarnya masih banyak saya ingin bertanya dan mungkin juga Sobat WR banyak ingin tahu, apalagi tadi bisa disampaikan di pasal kelima, bagaimana transformasi teknologi digitalisasi yang ini sebenarnya high ya Bang ya, kelasnya bisa menyentuh ke persoalan-persoalan kehidupan masyarakat Ya. kita, karena kan kalau kita ngomong sebuah bangsa itu kan nggak bisa kita mengklasifikasi oh ini yang high ini, tapi semua seluruhnya, termasuk juga tadi kita bicara persoalan ketahanan kita yang Ya. akhirnya kita punya kesimpulan untuk saat ini yang paling urgent adalah kedaulatan teknologi, kedaulatan Termasuk digital, kedaulatan termasuk digital sovereignty. digital Nah, sovereignty itu ya. digital sovereignty ini juga mulai dibahas di Lemhanas sekarang. Kebetulan saya juga ngajar di Salah Lemhanas. satu pengajar di Lemhanas ya. Jadi itu dibahas juga. Banyak sekali nanti mungkin kita akan mengundang Bang Riri Satria lagi dengan topik yang lebih spesifik nantinya mengenai pertahanan digital dan sebagainya, karena yang itu sangat menarik sekali Bang, banyak sekali yang budaya dan sebagainya. Ya. Kalau kita mau ngomong mempertahankan kebudayaan jati diri kita ini kan sedang terkoyak dengan kemajuan teknologi yang Yes. luar biasa. Betul. Dan kita sekarang ini dalam tahap yang memang belum mampu untuk menyiasati ataupun memanfaatkan bagaimana teknologi itu. Betul Mbak, jadi begini, ibarat mobil, kita ini beli mobil sekaligus beli barang yang ada di dalamnya. Ibaratnya kita beli teknologi dari luar, sekaligus konten yang dibuat dari luar itu masuk ke sini. Jadi harusnya kita beli teknologi, barangnya saja, Isinya kita yang bikin. karena itu yang sesuai dengan karakter kita kan. Iya, betul. Itu suatu peringatan kepada kita semua ya, termasuk pada pemangku kepentingan. Satu kata Bang untuk 79 tahun kita merdeka dalam konteks era digitalisasi tersebut. 79 tahun Indonesia merdeka, 79 tahun kita menjaga kedaulatan negara. Sekarang menyambut era digital, masyarakat cerdas 5.0 yang berkembang di dunia, kita juga harus menjaga kedaulatan negara kita dari sisi digital, yang sering disebut dengan kedaulatan digital atau digital sovereignty. Itulah salah satu tugas besar yang kita hadapi saat ini, dan itu bisa melibatkan generasi yang lebih muda, karena secara teknis mereka lebih jago. Oke, Sobat WR Podcast, demikian ini tadi kita bicara ataupun ngobrol kebangsaan dengan Bang Riri Satria, bicara tentang kedaulatan digital ataupun kedaulatan teknologi. Banyak hal, banyak sekali tantangan, banyak sekali persoalan, tapi satu hal yang kita harus yakin bahwa sebagai sebuah bangsa besar, kita wajib untuk terus bergandeng tangan dan melakukan yang terbaik untuk negeri kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan di WR Podcast kali ini. Next kita akan ngobrol kebangsaan dengan tema-tema yang lainnya, tetap di 79 tahun Indonesia Merdeka. Salam Dikdaya. Yes.